Terima kasih masih bersama saya Resti Amelia. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan rumah warga Pantai Karya Kabupaten Biren porak-poranda setelah diterjang arus luapan air sungai. Sejumlah perwakilan sekolah internet dari berbagai daerah di Indonesia menggelar kemah TIK di Kecamatan Pulau Aceh. Penggemar para layang menyempatkan diri menikmati pemandangan alam dataran tinggi Gayo dari angkasa. Hujan yang mengguyur dataran tinggi Gayo sejak beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Krung Kereto meluap dan merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Dari 3 kecamatan yang terendam, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Matangguli merupakan daerah yang terparah dilanda banjir. Pantauan udara memperlihatkan banjir yang melanda Kecamatan Tanah Luas sejak Jumat petang. Banjir disebabkan luapan air sungai usai diguyur hujan di hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Selain di Kecamatan Tanah Luas, banjir juga merendam permukiman dan fasilitas umum di Kecamatan Matangguli dan Kecamatan Pirak Timur. Ketinggian banjir di 3 kecamatan tersebut berkisar setengah meter hingga 1 meter. Banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Minggu pagi berangsur surut. Tapi genangan banjir masih terlihat di beberapa tempat, termasuk di halaman rumah warga dan kantor pemerintahan. Jalan desa dan jalan antar kecamatan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Meski air banjir masih terlihat di daerah dataran rendah, tapi secara umum banjir hampir sepenuhnya surut. Sedikitnya 6 warga di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya digigit anjing gila yang mengamuk. Akibatnya mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan untuk diobati sekaligus disuntikan vaksin anti rabies. Kejadian ini berawal saat seekor anjing gila mengamuk dan menggigit 6 warga. Seorang korban bernama Faril Mulia Sukma menderita luka serius. Warga Gampung Pantai Rakyat berusia 16 tahun ini menderita luka parah di bagian kaki, sedangkan 5 warga lainnya hanya mengalami luka ringan. Masih tingginya harga beras di pasaran mendorong kaum ibu di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar berebut beras bantuan. Mereka rela antre dari pagi hingga siang untuk memperoleh 10 kg beras. Warga yang antre merupakan penerima bantuan beras keluarga penerima manfaat KPM Keluarga Harapan dan KPM Bantuan Non-Tunai. Tanpa mengantre, jatahnya tetap tersedia. Namun lantaran tidak ada beras di rumah, membuat mereka tak sabar segera memperoleh beras bantuan. Untuk memperoleh beras bantuan, warga harus menunjukkan kartu keluarga dan KTP. Mereka mengambil beras di sebuah toko yang menjadi perantara KPM sesuai kesepakatan bersama. Jembatan gantung di Gampung Alu Kejrun, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara ambruk. Meski tidak merenggut korban jiwa, tapi 3 mobil yang sedang melintas nyaris terjatuh ke sungai. Ambruknya jembatan penghubung 5 kecamatan ini menarik perhatian warga. Mereka mendatangi lokasi jembatan untuk menyaksikan kondisi 3 mobil yang hampir tercebur ke sungai. 2 dari 3 mobil yang tersangkut di jembatan berhasil ditarik,
sedangkan satu mobil lainnya masih berada di atas jembatan lantaran kemiringan jembatan menyulitkan warga. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Selasa siang. Mereka mendesak Kejaksaan berkomitmen untuk melanjutkan pengusutan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD fiktif di DPRK Simelu yang hingga saat ini belum tuntas. Dalam aksinya, massa berorasi mendesak Kejaksaan Tinggi untuk tidak menjadikan 6 orang tersangka sebagai sampel pengusutan kasus. Namun penyidik perlu mengungkap lebih dalam kasus SPPD fiktif di DPRK Simelu. Walaupun orang lain yang terkait dalam kasus ini. Akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga Desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam menanam batang pisang di badan jalan. Mereka sudah kesal atas lambannya respon pemerintah terhadap kerusakan jalan. Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Satu-satunya akses warga bepergian atau menuju pusat kabupaten sulit dilalui. Selain rusak, badan jalan juga berlubang di mana-mana, bahkan menyerupai kubangan. Sejumlah batang pisang ditanam warga di kubangan yang nyaris tak lagi menyerupai badan jalan. Kubangan di jalan berlumpur nyaris tak bisa dilintasi pengendara, bahkan sudah membahayakan. Pesona dataran tinggi Gayo memang menarik perhatian para wisatawan. Selain berhawa sejuk dan memiliki pemandangan alam yang indah, topografi berbukit mendukung para penggemar para layang menikmati pesona alam dari udara. Pengunjung ditantang menikmati pemandangan alam dan panorama dataran tinggi dari ketinggian. Selain lebih bebas dan menghadirkan sensasi, pengunjung juga bisa menguji adrenalin berada di ketinggian sambil melayang di udara. Sejumlah pemuda di Gayo menawarkan jasa para layang kepada wisatawan. Selain menguji nyali, bisa juga menikmati suasana alam dengan hawa sejuk dari udara. Uji terbang dilakukan di sejumlah lokasi ketinggian, salah satunya di puncak wisata Burlancuk Leuweung, Asir-Asir, Lutawar, Aceh Tengah. Tempat ini merupakan lokasi wisata baru dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Puncak Burlancuk Leuweung dinilai sangat cocok untuk dikembangkan bagi penggemar para layang. Wisatawan dapat menikmati panorama alam pegunungan dan hamparan danau Lutawar, serta suasana kota Takengon dari udara. Untuk pengembangan wisata ini sendiri kalau di Aceh Tengah ini gimana Pak? Kenapa? Sangat potensi sekali, saya butuh sokongan dari pemerintah daerah. Ini bukan hal yang apa, tapi untuk pengembangan wisata di mata nasional udah mulai melirik di sini. Karena tempatnya begitu luas, dilihatnya bagus. Unjuk kebolehan penggemar para layang ini merupakan eksibisi untuk pengembangan wisata ketinggian di dataran tinggi. Alam Gayo memang mendukung untuk pengembangan wisata para layang. Topografi dataran tinggi Gayo potensial untuk pengembangan wisata para layang. Selain sebagai sarana wisata, juga melahirkan atlet para layang Aceh dan Indonesia. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi petugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.